Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah ilmu kita ya. Ilmu bahasa Arab itu penting untuk memahami Al-Quran, penting untuk memahami hadis. Maka dengan bertambahnya ilmu bahasa Arab kita, harapannya adalah bertambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan terhadap hadis. Ya. Dan yang namanya manusia itu, kita ini setiap hari melakukan perbuatan kan ya. Dan perbuatan kita itu dipengaruhi oleh pemahaman kita. Kalau kita ingin perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kita harus terus ya mengupgrade ya, menambah ya ilmu-ilmu kita yang kita gali dari Al-Quran maupun hadis. Maka disitulah pentingnya bahasa Arab ya untuk memahami Al-Quran dan hadis sebagai apa sumber ya dua hal yang merupakan sumber hukum di dalam Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab juga ini bagian dari menghidupkan sunnah Rasul ya, bagian dari kebaikan dan harapannya dengan belajar bahasa Arab akan bertambah kecintaan kita ya, kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti ya. Jadi intinya adalah belajar bahasa Arab itu penting untuk terus meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis dan juga dalam jangka panjang tentu belajar bahasa Arab tidak hanya sekedar sebagai sebuah alat memahami Al-Quran dan hadis tapi juga sebagai alat komunikasi kita ya. Dunia ini eh, apa eh, suatu saat nanti akan Islam akan jaya kembali ya, hukum-hukum Islam akan diterapkan ya, akan datang Imam Mahdi ya, akan datang Nabi Isa ya, akan turun Nabi Isa ya, akan datang masa-masa kejayaan Islam. Pada saat itu tentu bahasa komunikasi kaum muslimin dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab kita bisa komunikasi ya dengan baik ya orang-orang dari luar Indonesia ya. Wah, suatu saat mudah-mudahan kita bisa haji, bisa umrah, bisa komunikasi dengan orang Arab. Itu sebuah kenikmatan. Baik ya, itu sebagai prolog dan pada malam hari ini materi kita tentang idhofah ya, tentang idhofah ya. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia kata majemuk ya, yaitu dua kata yang digabung yang menghasilkan arti baru ya, dalam bahasa bahasa Indonesia juga ada kan ya. Kata majemuk itu apa, Bapak? Kata majemuk itu adalah dua kata yang dirangkai menjadi satu menghasilkan arti baru. Contohnya rumah sakit kalau dalam bahasa Indonesia. Rumah sakit itu kalau dipisah kan ada kata rumahnya, ada sakitnya. Kalau dipisah masing-masing sudah punya arti. Rumah ya tempat kita tinggal. Sakit ya berarti orang yang sakit. Ketika digabung jadi satu, rumah sakit menjadi kata majemuk, ya tempat untuk merawat
orang sakit. Nah, gitu ya kata majemuk itu. Oh, oke, Ya, Akang ngerti, Pak. iya, ya, alhamdulillah. Nah, ternyata dalam bahasa Arab juga ada kata majemuk, yaitu dua kata atau lebih yang dirangkai menjadi satu menghasilkan arti baru. Nah, ini ya kalau lihat penjelasannya kata majmu atau idhofah ya. Dua kata atau lebih bisa tiga ya, bahkan bisa empat ya. Yang jika digabung akan menghasilkan makna baru ya. Masing-masing kata dalam kata majmu dipisahkan masing-masing kata mempunyai makna tersendiri ya. Kemudian kata majmu pertama ya dalam bahasa Arab itu idhofah itu kata yang pertama disebut mudhof ya kata yang pertama disebut mudhof ini contoh nih bawah nih Rasulullah nih Rasul disebut mudhof ya kemudian yang belakangnya Allahi sebagai mudhof ilaih nah, ini sedang kata yang Ya, ya, kedua ya. disebut mudhof ilaih ini contoh Rasulullah Rasul mudhof Allahi mudhof ilaih. Nah, dalam bahasa Arab itu ada ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya, ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Nah, aturannya apa? Aturan yang pertama adalah ini, yang mudhofnya, yang rasulnya ini pertama tidak boleh isim yang beralif lam. Ya, di depannya nggak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh misalkan ar-rasulullah nggak. Ar-rasulullah nggak boleh. Nggak ada alif lamnya seperti ini Rasulullah. Nggak boleh ada alif lamnya. Ya. Dan contoh yang lain nih, Baitullah. Baitullah itu kan dari kata bait dan Allah. Bait rumah Allah Tuhan kita. Kalau digabung jadi satu, Baitullah menjadi Ka'bah artinya. Nah, ini namanya kata majmu' atau idhofah ya. Oh, iya. Rasulullah. Rasul itu kalau dipisahkan artinya utusan Allah ya Tuhan kita. Ketika menjadi kata majmu' Rasulullah artinya baru utusan Allah atau nabi atau rasul gitu. Berarti di bahasa Arab ada kata majemuk juga. Ada nama idhofah istilahnya. Ya, Hmm. ya idhofah itu kata majmu' terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Tapi Arab. kalau tapi kalau di bahasa Arab gak boleh pakai alif lam, Pak. Ya, nggak boleh ada alif lam mudhofnya nggak boleh ya. Kemudian contoh yang lain ini ya, tinullah, tinul Islam ini juga sama nih. Ini juga termasuk idhofah. Nah, tinu sebagai mudhaf, al-Islam sebagai mudhaf ilaih. Ini kaidah yang pertama untuk mudhaf. Yang kedua, kaidahnya ya, masih mudhafnya beri kata yang depan ya. Ya. Mudhafnya adalah tidak boleh isim yang bertanwin. Ya, kalau tadi ini ini kan bukan tanwin ini. Rasulu kan. Lu itu bukan tanwin. Kalau tanwin lun ya. Oh, iya, iya, Ya, iya. ini bukan rasulun Allah nggak boleh. Harus rasulu tidak boleh tanwin. Ya. Dan ini demikian juga contoh yang lain. Ini ya. Ini kurang fa ini ya. Ini harusnya fikratul islami. Ini kurang fa nih. Fa-nya hilang ini. Fikratul islami. Nah, ini tidak boleh fikratun al-islami nggak boleh. Karena kaidahnya gitu. Nggak boleh ada tanwin. Ya. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh fikratun al-islami. Nggak harus fikratul islami. Begitu. Ini kurang fa nih yang nanti ditambahin ya. Fikratul islami ini idhofah juga. Fikratu sebagai mudhaf tidak boleh ada alif lamnya, tidak boleh tanwin. Al-Islam sebagai mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang lain nih. Fikratul muslimin. Fikratu sebagai mudhaf. Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Fikratu harus gitu. Ya. Sebagai mudhaf. Ya. Al-muslimin sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ini juga kurang fa dan kafnya ya. Harusnya fikratul muslimati. Nah, ini silakan ditambahkan ini ya. Kehapus nih kayaknya ya. Harusnya fikratul muslimati gitu. Ya. Fikratu sebagai mudhaf, al muslimati sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jadi Iya, iya. kita perhatikan mudhaf syaratnya dua, tidak boleh ada alif lam depannya, tidak boleh tanwin. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk kaidah mudhaf ilaihnya yang belakang. Nah, ini al-hadisi ini disebut mudhaf ilaih.
Kaidahnya apa? Aturannya apa? Aturannya mudhof ilaih itu adalah isim yang majrur ya. Majrur itu kalau dia isim mufrad maka dengan kasroh ya. Atau jamak muannas salim, jamak yang dibentuk dari isim muannas ya jenis perempuan juga dengan kasroh. Atau jamak taksir itu jamak yang enggak beraturan ya. Misalkan albab ini abwab ya itu namanya jamak taksir ya. Ar-rajulu ar-rijal jamak taksir. Maka untuk tiga kelompok isim itu, isim mufrad, isim tunggal, jumlahnya satu, jamak mu'anas salim ya, isim jamak yang dibentuk dari isim mufrad yang mu'anas ya, yang perempuan jenisnya, dan jamak taksir, maka majrurnya dengan kasroh. Nah, seperti ini. Ya. Kitabul hadisi. Ini al hadis ini disebut mudhaf ilaih. Ya, kalau kitabu sebagai mudhaf kan kaidahnya tadi nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin, Iya, mudhaf Pak. ilaih, maka dia harus isim yang majrur. Yang majrur itu dibaca kasrah nih, al hadisi. Nggak boleh Majrur, majrur itu apa, Bapak? majrur itu ini posisinya kasrah ini disebut majrur, dibaca hadisi. Ya, isim majrur ya. Nah, cuma nanti majrurnya tidak selalu kasrah. Ada yang majrurnya dengan ya. Ya, nah, contohnya nih ya, isim em, musana jumlahnya dua itu dia majrur juga tapi dengan ya nih contohnya nih Kitabul muslimaini. Nah, muslimaini majrur juga tapi bukan dengan kasrah tapi dengan ya nih muslimaini, dua orang muslim. Kitabul muslimaini, kitabnya dua orang muslim. Ya, muslimin disebut mudhof ilaih yang majrurnya dengan ya. Ya. Bahkan nanti ada juga yang majrurnya dengan ya juga tapi sebelumnya kasroh. Kalau muslimah ini kan majrur sebelumnya fathah ya. Ada yang majrurnya kasroh ya juga tapi sebelumnya dibaca kasroh nih. Kitabul muslimin. Muslimin ini kan sebelumnya dibaca kasroh nih. Nah, ini juga majrur juga. Ini untuk jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim itu kasroh apa majrurnya dengan ya sebelumnya dibaca harokat kasroh. Tapi kalau isim musana itu majrurnya dengan ya juga, tapi sebelumnya dibaca fathah. Nih, kitabu muslimah ini al muslimah ini disebut mudhof ilaih yang majrurnya dengan ya ya, yang sebelumnya dibaca fathah. Sedangkan Jadi, jadi ada perbedaannya, Pak. beda dong. Kalau ini jumlahnya dua, muslimah ini. Kalau ini al-muslimin, orangnya banyak. Bedanya di situ. Sama-sama Oh, isim majrur, tapi tanda majrurnya beda. Kalau isim mufrad tadi, isim jamak muannas salim tadi, jamak taksir kan majrurnya dengan kasroh nih. Nah ini al-hadisi, al-muslimati, ar-rijali ini majrurnya dengan kasroh, dengan i dibaca i ya. Tapi untuk isim musanna yang jumlahnya dua, dia majrurnya dengan ya sebelumnya dibaca fathah nih. Ya kitabul muslimah ini majrurnya dengan ya di sini. Kenapa? Karena isim musanna. Isim musanna itu majrurnya dengan ya sebelumnya dibaca fathah muslimah yang ini. yang isi mutsana itu yang ya apa sih nama tuh? Ya dulu baru yang kasroh. Ya, ya dulu sebelumnya dibaca fathah. Ya, yang musanna ini. Ini kan asalnya dari muslimani. Ya, kalau dia rofa karena dia isim majrur maka menjadi al muslimaini. Nah, gitu. Ya, sebelumnya dibaca fathah. Nih. Oh iya. Nah, sedangkan untuk yang jamak muannas mudzakkar salim Nah, dia ya juga udah. tapi sebelumnya dibaca kasroh ya. Kitabul muslimin. Nah, al muslimin sebagai mudhaf ilaih Males yang ambilnya. dia tandanya ya sebelumnya Laptopnya harokatnya ada kasroh ya. film. Kitabul muslimin gitu. Nah, ini Oh iya, Pak. untuk isim-isim yang majrur ya. Jadi bisa kita eh, apa ringkas, bisa kita simpulkan ya. Bahwasanya dalam pembahasan idhofah atau kata majmuk terjemahan bahasa Indonesianya ya, itu susunan katanya yang depan disebut mudhof ya kaidahnya tadi untuk mudhof harus
isim yang tidak ada alif lamnya di depannya. Kemudian yang kedua tidak boleh tanwin, ya. Kemudian untuk mudhof ilaihnya kata yang apa yang terakhir ya atau yang paling belakang dia harus isim yang majrur ya. Tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya tergantung jenis isimnya. Kalau dia jamak mudzakkar jamak muannats salim ya atau dia isim mufrad ya atau dia jamak taksir ya maka dia majrurnya dengan kasroh ya sedangkan untuk isim musana yang jumlahnya dua ya dia majrurnya dengan ya yang sebelumnya dibaca harokatnya fathah ya kemudian untuk jamak mudzakkar salim maka dia mudhof ilaihnya isim majrurnya dengan ya juga tapi sebelumnya dibaca kasroh begitu. Nah, ini contoh-contohnya ya dalam kalimat ya. Baik, silakan diikuti ya biar untuk melatih pelafatan ya. Monggo Bapak Ibu diikuti semuanya. Ya. Qara'a. Qara'a. Roa. Ya. Muslimu Indonesi Muslimu Indonesia. Indonesia. Kitaballahi Kita bawahi Wallahi. fil masjidi. fil masjidi. Nah, ini ada kata-kata Muslimu Indonesi. Ini disebut mudhaf mudhaf ilaih ya. Muslimu sebagai mudhaf, kaidahnya nggak boleh ada alif lam, tidak boleh tanwin, maka muslimu. Indonesia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah isim majrur, maka Indonesia dibaca majrur ya. Muslim Indonesia. Nah, itu disebut kata majmu' ya. Muslim orang muslim yang ada di Indonesia ya. Qara'a ya. Qara'a ini adalah fi'il madhi ya. Qara'a yaqra'u ya. Kemudian kitaballahi, nah kitaballahi juga idhofah lagi nih, ya. Kalau di sini muslimu karena sebagai fa'il sebagai pelaku ya dia rafa dengan tanda dhammah. Kitaba ini mansub ya karena dia sebagai maf'ul bih. Kitaballahi, kitaballahi sebagai maf'ul bih sekaligus kitabnya sebagai mudhaf. Allahi sebagai mudhaf ilaih ya. Kitab mansubnya dengan fathah ya apa karena isim mufrad ya kitab itu sebuah kitab ya maka dia sebagai maf'ul bih sekaligus sebagai mudhaf ya Allahi sebagai mudhaf ilaih nah kitab Allahi adalah disebut bentuk idhofah ya kata majmu seperti muslimu Indonesia ini juga idhofah ya muslimu sebagai mudhaf, Indonesia sebagai mudhaf ilaih ya. Nah, di sini muslimu karena sebagai fa'il pelaku ya, pelaku itu rafa dengan tanda dhammah sedangkan kita ba ya dibaca ba karena maf'ul bih ya. Dia sebagai mudhaf ya. Nah, fil masjidi fi harfu jarrin al masjidi sebagai isim yang majrur ya. Kalau ada kata benda di belakang harfu jarrin maka disebut isim majrurnya al masjidi isim majrur dibaca kasrah. Kenapa? Karena ini isim mufrad jumlahnya satu. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain. Monggo diikuti lagi. Kataba Kataba. Katabu. Kata Dhaifu Muhammadin Dhaifu Muhammad Dhaifu Muhammadin. fikratal islami fikrotal Fikratal Islami Islam. fi baitihi. fi baiti. Fi baitihi. Nah, coba cari mana yang masuk dalam kelompok idhofah atau kata majmu'. Hmm, Kataba, kataba itu hmm, Kataba itu seperti qara'a, kata kerja. Fi'il maudhi. Fikratal Islami. Betul, fikratal Islam Fikrotu. ini, fikratal Islam ini adalah idhofah ya. Ya, ini kaidahnya kan terpenuhi kan ya. Fikrah sebagai mudhaf tidak boleh ada alif lam. Fikrota ya sebagai mudhaf juga tidak boleh ada tanwin. Fikratal Islami sebagai apa Bu? Islami Mudafun sebagai ilaih. mudhaf ilaih ya. Di isim majrur al-Islami karena isim mufrad ya. Ya betul ya. Idhofahnya fikratal Islami. Ada lagi Bu, cari lagi.
Masih ada dua lagi nih bentuk idhofahnya. Doifu Muhammadin. Betul, dhaifu Muhammadin ini juga bentuk idhofah ya. Mudhofnya yang mana, Bu? Doifun. Ya, Doif. dhaif ya. Dhaif itu tamu ya. Dhaifu Ya. Muhammadin. Kata dhaifu Muhammadin ya, tamunya Muhammad telah menulis dhaifu. Ya, ini sebagai mudhaf maka nggak boleh ada alif lam nih. Dhaifu sebagai mudhaf juga nggak boleh ada tanwin. Muhammadin sebagai mudhaf ilaih, isim majrur karena isim mufrad jumlah satu, Muhammad orang satu kan, maka mufrad apa majrurnya dengan apa kasroh ya Muhammadin ya, di isim majrur dengan tin di sini ya. Kemudian masih ada lagi idhofah yang mana, Bu? Baitihi. Betul, baitihi ini juga bentuk idhofah ya. Bait sebagai mudhaf tidak boleh ada alif lamnya, tidak boleh tanwin, eh, apa kemudian hi-nya sebagai mudhof ilaih Mudah bilang. ya, mudhof ilaih karena dia hi ini ada disebut apa isim domir ya, maka dia majrurnya dengan hi di sini baitihi rumahnya, nah, rumahnya. Dan secara arti idhofah itu biasanya menunjukkan kepemilikan nih, Dhaifu Muhammadin ini kan artinya tamunya Muhammad ya. Kemudian baitihi dengan rumahnya kan ya. Rumah siapa? Nah, kembali hi ini kepada isim sebelumnya ya. Kita lihat isim sebelumnya kan dhaifu Muhammadin apa kata dhaifu Muhammadin fi qiratal islami fi baitihi ya. Tamunya Muhammad itu membaca apa menulis ya eh, fikratul Islam, pemikiran Islam fi baitihi di rumahnya. Nah, bisa ke Muhammad di sini, di rumahnya Muhammad itu ya. Ini kembalinya. Dan kata kita lihat dari bentuknya kan cocok ya. Muhammad satu orang laki-laki maka isim domirnya hi. Nah, begitu. Kalau perempuan ha, kalau dua orang huma, kalau banyak orang hum. Nah, begitu. Kita lanjutkan lagi ya contohnya biar lebih jelas lagi. Monggo diikuti. Ya jelisu Ya Ya jelisu. sahibu sahibu Sohibu. Muhammadin Muhammadin Muhammadin. amamal fasli. amamal fasli. Amamal fasli. Coba dicari mana yang merupakan bentuk idhofah atau kata majmuknya. Sohibu Muhammadin. Ya betul. Sahibu Muhammadin. Mudhofnya mana, Bu? Sohibu Sahibu. Untuk ilahnya. Muhammadin. Nah, kaidahnya apa tadi untuk mudhaf? Ada dua kaidahnya. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Betul. Kemudian untuk mudhaf ilaih kaidahnya Majrur. ya isim yang majrur ya. Ya isim yang majrur. Kenapa majrurnya dengan Muhammadin dengan apa? Kasroh tain? Karena dia mufrad. Ya, Dan nama betul. menunjukkan nama. Betul ya, karena dia isim mufrad ya. Kenapa sahibu dibaca sahibu tidak sahiba atau sahibi, Bu? Oh, Alasannya karena karena dia sebagai mubtada ya. dia Bukan. sebagai fa'il. Pak Oh, sebagai fa'il. Fa'il Iya, ya. pelakunya. Pelaku itu kan rofa. Ya, Tanda rofaknya ya. untuk isim mufrad dengan domah. Maka Karena dibaca ada yajlisu sahibu. ya. Ya Iya. sebagai mudhaf sekaligus sebagai fa'il. Ya, Ya. sahibu Muhammadin. Ya. Kemudian ya jelisu sebagai apa? Isim fi'il atau Fi'il. huruf? Fi'il madi Fi'il mudhari. mudhari. Mudhari betul. Mudhari. Madinya apa? Jalasa. Jalasa. Amarnya? Ijlis. Ya, alhamdulillah lancar. Kemudian amamal fasli. Nah, ini namanya dzarab ya, amama nih. Dzarab ya. Fasli itu sebagai isim majrur setelah dzarab isim majrur ya. Amamal fasli. Kalau diartikan yajlisu sahibu Muhammadin amamal fasli ya. Sahabat Muhammad ya sedang duduk ya di depan kelas.
Ya, amamal fasli di depan kelas ya. Nah, ini polanya adalah dalam bahasa Arab disebut pola jumlah fi'liyah karena diawali kata kerja ya. Dan waktunya menunjukkan waktu sedang ya. Karena menggunakan bentuk fi'il mudhari ya. Sahibu Muhammadin sebagai fa'ilnya dia rofa dengan tanda dhammah. Amamal fasli sebagai dzarab makan keterangan tempat ya. Dzarab itu adalah mansub yang maknanya amama ya. Al fasli sebagai isim majrur. Ya, begitu ya penjelasan tentang bentuk idhofah ya. Baik ya. Eh, dari pemaparan tadi barangkali dari Bapak Ibu ada yang belum paham atau ada yang masih ragu ya atau ada yang belum jelas ya maka dipersilahkan dibolehkan untuk bertanya ya terkait dengan materi idhofah ya. Nah, atau kata majmuk ya. Maka ada Bu Tria, ada Airil mau penanya. Ada Airil. Enggak, Pak. Anak Ya, ya, nggak apa-apa, nggak harus nanya. Ibu-ibu, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Sementara belum Ustaz. Belum. Baik, ya sebagai tambahan. Jadi dua kata digabungkan itu bisa disebut idhofah, bisa disebut mubtada khobar ya. Dua kata benda digabung bisa mubtada khobar, bisa naat man'ut ya. Naat man'ut itu kata sifat ya. Nah, apa bedanya dengan mubtada khobar? Nah, kalau mubtada khobar itu polanya yang depan itu biasanya isim ma'rifah dengan alif lam ya. Al muslimu solihun itu mubtada khobar. Kenapa? Karena ada alnya bukan sebagai mudhaf ya. Solihun khobarnya. Khobar biasanya kan isim yang nakirah yang tidak ada alif lamnya, tanwin biasanya. Al muslimu solihun itu adalah mubtada khobar. Kemudian ada apalagi bedanya dengan naat man'ut. Naat man'ut itu kata sifat ya. Kalau naat man'ut itu kan ciri khasnya sama persis ya antara yang mensifati dengan yang disifati, antara naat dengan man'utnya. Nah, itu sifatnya man'ut yang disifati, yang disifati yang depan. Misalkan al-muslimu, maka naatnya adalah as-solihu. Ya, yang disifati al, sifatnya harus al, ada alif alnya. Yang disifati duma, al-muslimu, sifatnya harus duma, as-solihu. Nah, itu ya, membedakan antara apa idhofah ini dengan mubtada khobar dengan naat wal man'ut ya. Dan secara makna tadi kalau kepemilikan idhofah ini biasanya menunjukkan kepemilikan punyanya gitu ya. Nah, kepemilikan itu. Ya, walaupun tidak selalu ya, tapi umumnya gitu ya. Nih, Rasulullah ini utusan Allah ya. Baitullah ini rumahnya Allah ya. Kemudian dinul Islam ya, agama Islam ya. Ini biasanya menunjukkan kepemilikan fikratul Islam, pemikiran Islam ya. Dari dhaifu Muhammadin ya, tamunya Muhammad ya. Ini biasanya menunjukkan kepemilikan kitabul hadis ya. Kitabul muslimin ini biasanya menunjukkan kepemilikan walaupun tidak selalu ya. Tapi kalau mubtada khobar itu kan antara kata benda kemudian khobarnya penjelasannya. Khobar itu kan secara arti berita atau penjelasan. Al muslimu solihun itu mubtada khobar. Seorang muslim yang soleh. Nah, sedangkan untuk yang naat man'ut biasanya yang mengartikannya yang ya. Misalkan al muslimu as-solihu seorang muslim yang soleh. Ya. Misalkan eh, al mar'atu as-solihatu ya seorang perempuan yang solihah. Ya. Mengartikannya biasanya yang. Nah, gitu ya. Yang arti dari naat man'ut yang cantik, yang ganteng gitu ya, yang tinggi. Nah, itu menunjukkan kata sifat
Kalau naat wal man'ut. Kalau mubtada khobar menunjukkan berita, penjelasan. Om. Kalau idhofah tadi menunjukkan biasanya menunjukkan kepemilikan ya. Itu ya. Jadi dua kata yang digabung itu bisa polanya idhofah, bisa mubtada khobar, bisa naat wal man'ut. Masing-masing ada cirinya. Dan secara makna tadi juga berbeda. Itu ya sebagai tambahan penjelasan tentang eh, apa bedanya antara idhofah ini dengan mubtada khobar dengan naat wal man'ut ya. Baik, diberi kesempatan lagi untuk bertanya ya kepada Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum bisa dipahami ya, silakan masih ada waktu untuk bertanya. Baik ya, kalau tidak ada yang bertanya tidak apa-apa. Nanti silakan dibaca ulang ya, dipelajari. Nanti juga rekaman videonya akan saya share ya di grup untuk apa peserta yang tidak bisa hadir biar juga bisa ikut menyimak ya materi malam hari ini ya. Baik ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sebentar, mudah-mudahan dapat tambahan ilmu bahasa Arabnya. Yang jelas niatkan belajar bahasa Arab ini adalah sebagai sebuah kewajiban kita ya. Menurut Imam Syafi'i ya, Imam Mazhab yang pengikutnya paling banyak di Indonesia itu Imam Syafi'i. Menurut beliau, menurut Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu kewajiban, ya bukan sunnah, apalagi mubah bukan, kewajiban. Bahkan menurut Imam Syafi'i bukan fardu kifayah yang bisa diwakili orang, tapi fardu ain. Setiap Muslim, baik laki-laki perempuan, wajib di pundaknya mempelajari bahasa Arabnya menurut pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Pak Sunardi. Oleh sebab itu, dengan belajar bahasa Arab ini mudah-mudahan setidak-tidaknya menggugurkan kewajiban kita, setidak-tidaknya ya. Dan mudah-mudahan kalau kita ikhlas tentu dapat pahala ya, bagian dari thalabul ilmi, bagian dari tadi ya untuk ilmu mempelajari ilmu alat untuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Bahkan kalau tahu artinya, kalau nanti bahasa Arab sudah bagus, baca Quran itu insya Allah akan tahu artinya. Itu akan memudahkan menghafal Quran ya. Kalau kita tahu artinya kan lebih mudah menghafalnya ya. Kita akan mudah menghafal hadis ya dengan tahu artinya. Kita akan mudah ya memahami ya sumber-sumber hukum Islam yang itu penting ya untuk terus menambah pemahaman kita dalam kehidupan kita. Setiap hari kita kan melakukan perbuatan ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa nggak terhitung jumlah perbuatannya. Itu akan menjadi nilai ibadah kalau dilandasi oleh aturan-aturan Islam ya. Setiap hari kita makan. Tapi kalau makannya nggak pakai ilmu ya, makannya berdiri, pakai tangan kiri sambil jalan-jalan, makannya sambil nyanyi-nyanyi itu tidak Islami. Tapi kalau kita makan, kita minum dengan duduk, dengan tangan kanan, diawali membaca basmalah itu kan dengan ilmu itu, dengan pemahaman Islam. Maka makan pun bernilai ibadah ya, minum pun bernilai ibadah ya. Bahkan pergi ke sekolah pun ya, kalau dilandasi dengan kesadaran itu bagian dari thalabul ilmi, insya Allah itu juga merupakan ibadah ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang mengajar, yang kerja di kantoran, ya, bekerja itu bagian dari ibadah, ya. Bekerja itu bagian dari ibadah, ya. Termasuk kita belajar bahasa Arab malam hari ini, pandanglah sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, ya. Sehingga kalau dapat kesulitan, ya tidak berhenti, tapi mencari solusi gimana supaya bisa dengan bertanya, dengan membaca, ya, dengan berusaha mencari sumber-sumber yang apa kredibel ya, ya. Eh, ini sebagai tambahannya. Baik, saya beri kesempatan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak Insya ada, Allah anak ngerti, Pak. oke, gimana ngerti? Insya Allah Pak ngerti, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
istiqomah ya belajarnya ya. Ya, Baik, Pak. biar lebih berkah lagi pertemuan kita ini, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, silakan boleh untuk Alhamdulillah, lab. Ustaz. Nah, izin keluar ya, Pak. Ya, silakan. Makasih, Pak. Sama-sama. Enggak sih, enggak ada baca pun itu. Karena otakmu lagi ke arah